Kasus keracunan massal yang terjadi akibat makanan bergizi atau MBG di Jawa Barat menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana mungkin sebuah program yang seharusnya meningkatkan kesehatan masyarakat, justru berbalik menjadi ancaman? Mari kita bedah bersama. Pertama, ada indikasi bahwa makanan basi atau rusak sebelum disajikan menjadi penyebab utama. Ketika makanan disimpan terlalu lama tanpa kontrol suhu yang tepat, bakteri patogen berkembang biak dengan cepat. Kedua, faktor proses pengolahan yang tidak higienis juga tak bisa diabaikan. Peralatan masak, tangan petugas, hingga wadah penyajian, bila tidak steril, dapat menjadi media kontaminasi silang. Ketiga, banyak laporan menunjukkan suhu penyimpanan dan waktu penyajian tidak sesuai standar keamanan pangan. Makanan yang dibiarkan di suhu ruang terlalu lama atau ditutup rapat tanpa pendinginan yang memadai, justru mempercepat pertumbuhan bakteri berbahaya. Keempat, hasil uji laboratorium memperlihatkan adanya kontaminasi mikroba patogen, seperti E. coli, Salmonella, hingga Staphylococcus. Ini menandakan ada kelalaian serius dalam pengawasan kualitas pangan. Kelima, penggunaan bahan pangan yang tidak segar juga menjadi faktor pemicu. Terutama pada bahan hewani, yang sangat rentan terurai bila tidak dikelola secara tepat. Selain itu, ada dugaan kontaminasi kimia, misalnya zat nitrit atau residu pestisida, yang dapat berbahaya bila terkonsumsi dalam jumlah besar. Hal ini memperlihatkan lemahnya kontrol mutu dalam rantai penyediaan pangan. Dan yang terakhir, faktor struktural yang sering diabaikan adalah minimnya pengawasan serta sertifikasi dapur penyedia MBG. Beberapa dapur bahkan ditutup pasca insiden, menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan. Rekomendasi, solusi. Kasus ini memberi pelajaran penting. Pemerintah daerah bersama penyedia MBG harus: pertama, menerapkan standar ketat keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi. Kedua, menggunakan rantai pendingin atau sistem cold storage untuk mencegah makanan basi. Ketiga, melakukan uji mikrobiologi secara rutin sebelum makanan didistribusikan. Keempat, menyediakan pelatihan higienitas bagi petugas dapur, agar prosedur aman benar-benar dipatuhi. Kelima, membentuk mekanisme pengawasan independen, sehingga program MBG tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Keracunan massal MBG bukan sekadar insiden teknis, tapi cermin lemahnya sistem pengawasan publik. Bila kita sungguh ingin program makanan bergizi ini meningkatkan kualitas kesehatan, maka keamanan pangan harus dijadikan prioritas utama. Demokrasi menuntut negara hadir, tidak hanya dalam janji, tetapi juga dalam kualitas pelayanan dasar, termasuk hak masyarakat atas pangan yang sehat dan aman.